Pernah merasa hidupmu berat? Pernah kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatan sekaligus? Bayangkan Nabi Ayub, kehilangan segalanya, tapi tak pernah kehilangan sabarnya. Karena sesungguhnya, seberat apapun ujian itu, pasti ada akhirnya. Dan kisah Nabi Ayub jadi bukti nyatanya. Di balik kisah para nabi, selalu ada cahaya untuk hati kita. Dan hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari Nabi Ayub alaihi salam. Seorang hamba yang diuji dengan kehilangan total. Hartanya habis, anak-anaknya wafat, tubuhnya dipenuhi penyakit. Bayangkan Nabi Ayub, kehilangan segalanya, tapi tak pernah kehilangan sabarnya. Karena sesungguhnya, seberat apapun ujian itu, pasti ada akhirnya. Dan kisah Nabi Ayub jadi bukti nyatanya. Di balik kisah para nabi, selalu ada cahaya untuk hati kita. Dan hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari Nabi Ayub alaihi salam. Seorang hamba yang diuji dengan kehilangan total. Hartanya habis, anak-anaknya wafat, tubuhnya dipenuhi penyakit. Tapi tahukah kamu, di tengah ujian yang nyaris tak berujung, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia justru berdoa dalam diam, bersabar dalam tangis, dan terus berharap pada Allah. Mari kita belajar dari beliau, bahwa sabar itu bukan pasrah, tapi bentuk keimanan tertinggi. Dan bahwa setiap ujian, seberat apapun, selalu berakhir dengan kasih sayang Allah sebelum namanya dikenal karena kesabaran. Sebelum ia menjadi lambang keteguhan dalam menghadapi ujian hidup, Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang lelaki yang hidup dalam kekayaan, kelapangan, dan kemuliaan. Ia tinggal di daerah Hauran Syam dan merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Keturunan keluarga Nabi yang mulia, terpandang, dan diberkahi. Ayub bukan hanya kaya raya. Ia sangat dicintai oleh masyarakat. Ia memiliki ladang yang luas, hewan ternak yang tak terhitung jumlahnya, harta yang melimpah, dan keluarga besar yang bahagia. Anak-anaknya banyak, tumbuh sehat dan taat, rumahnya tak pernah sepi dari kebahagiaan. Setiap hari di rumahnya seperti hari raya, penuh canda, makanan berlimpah, dan doa-doa syukur yang selalu dipanjatkan. Tapi keistimewaan Ayub bukan pada hartanya. Justru karena ia tetap rendah hati dan penuh syukur, walaupun kehidupannya sangat mudah. Ia dikenal sebagai lelaki yang dermawan. Jika ada orang miskin mengetuk pintunya, ia tidak hanya memberi, ia menjemput dan menghormati mereka seperti tamu agung. Jika ada orang sakit, ia mengunjungi dan mendoakan. Jika ada tetangga berduka, ia ikut menangis. Ia tak pernah menyombongkan hartanya. Ia tak pernah membanggakan keturunannya. Justru, semakin banyak nikmat, semakin banyak sujudnya. Setan yang melihat Ayub menjadi resah. Wahai Tuhan, bukankah Ayub begitu taat hanya karena hidupnya terlalu mudah? Karena Engkau beri dia kekayaan, keluarga, dan kesehatan. Cobalah Engkau uji dia, pasti ia akan berubah. Setan ingin membuktikan bahwa Ayub hanya berpura-pura soleh, bahwa di balik sujudnya ada kepentingan, bahwa di balik pujiannya kepada Allah hanya ada rasa takut kehilangan nikmat. Namun Allah yang Maha Tahu, Maha mengetahui isi hati manusia. Ia tahu bahwa keimanan Ayub bukan karena dunia, tapi karena cinta sejati kepada Pencipta. Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah,
dan ujilah dia. Aku izinkan. Tapi jangan kau sentuh hatinya. Tafsir Ibnu Katsir, kisah Nabi Ayub. Dan sejak saat itu, ujian demi ujian pun diturunkan. Bukan karena Ayub berdosa, bukan karena Allah murka, tapi justru karena Allah ingin menunjukkan kepada dunia, inilah hambaku yang sejati. Sebuah kehidupan yang akan berbalik arah. Bayangkan seseorang yang hidup dalam kelimpahan, kepercayaan dan cinta orang-orang di sekitarnya. Lalu semuanya akan diambil dalam waktu singkat. Tapi sebelum kita menyaksikan bagaimana Ayub menghadapi semua itu, kita perlu betul-betul memahami. Ia bukan hanya orang kaya, tapi orang baik yang kaya. Ayub adalah representasi orang yang diuji bukan karena lalai, tapi karena siap ditinggikan derajatnya. Dan karena ia bersyukur saat lapang, ia akan bersabar saat sempit. Kesehariannya penuh ibadah. Ia tidak sibuk menghitung kekayaan, tapi menghitung nikmat yang patut disyukuri. Ia tidak tertarik berdebat soal dunia, tapi sibuk memperbaiki akhirat. Ia bukan hanya ayah yang baik bagi anak-anaknya, tapi pemimpin yang adil dan bijaksana bagi masyarakatnya. Sebagian ulama mengatakan, ujian paling berat datang kepada orang paling baik. Dan Allah memilih Nabi Ayub sebagai contoh bahwa iman sejati tidak goyah meski semua kenikmatan dunia direnggut. Pelajaran dari sebelum ujian. Sebelum musibah datang, Ayub telah membangun pondasi keimanan yang kokoh. Ia tidak lalai dalam nikmat. Ia tidak lupa daratan dalam kesuksesan. Ia tidak sibuk menumpuk dunia, tapi menyalurkan dunia untuk akhirat. Dan itulah sebabnya, ketika badai ujian nanti datang, ia tidak goyah, karena hatinya tidak bergantung pada yang fana. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Seringkali kita baru dekat kepada Allah saat menderita. Tapi Ayub menunjukkan bahwa orang beriman sejati justru sudah dekat kepada Allah sejak diberi nikmat. Ia tidak menunggu musibah untuk sujud. Ia tidak menunggu sakit untuk berdoa. Ia sudah menanam sabar sejak sebelum diuji. Dan inilah mengapa saat semua kenikmatan itu hilang nanti, Ayub tidak memberontak. Ia tidak bertanya, "Kenapa aku?" Karena ia tahu hidup ini hanya titipan dan pemiliknya bebas mengambil kapan saja. Ujian itu datang, pelan-pelan datang. Seperti hujan badai yang awalnya hanya mendung, lalu menggulung habis seluruh langit kehidupan. Nabi Ayub alaihi salam yang sebelumnya hidup dalam kelimpahan, mulai menyaksikan satu persatu kenikmatan dunia hilang dari genggamannya. Awalnya ladangnya yang luas diserang hama. Padinya rusak, pohon-pohonnya layu, panennya gagal total. Tidak lama, hewan ternaknya, kambing, onta, sapi mati mendadak karena wabah. Hartanya yang selama ini ia gunakan untuk bersedekah dan membantu orang lain sirna dalam waktu singkat. Belum sempat pulih dari kehilangan itu, ujian berikutnya datang lebih pedih. Anak-anaknya yang begitu ia cintai, yang selama ini menjadi cahaya dan penyejuk mata, meninggal dunia secara tragis. Ada yang tertimpa bangunan saat badai besar. Ada yang jatuh sakit dan tidak tertolong. Ayub kehilangan bukan satu atau dua, tapi seluruh anaknya. Bayangkan, rumah yang dulu ramai tawa kini sunyi dan kosong. Hidup yang dulu lapang, kini hanya menyisakan duka, penyakit yang membuatnya dijauhi. Setelah kehilangan harta dan keluarganya, ujian terakhir menimpa tubuh Ayub sendiri. Penyakit kulit yang parah mulai menyerang. Dagingnya membusuk, kulitnya mengelupas,
Tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap. Orang-orang yang dulu memujinya kini menjauh. Mereka takut, jijik, bahkan mencemooh. Sebagian mengatakan, Ayub pasti sedang dimurkahi Tuhan. Kalau tidak, mengapa ia diuji sedahsyat ini? Mereka mengusirnya dari desa, mendorongnya keluar dari lingkungan yang dulu ia cintai. Ia pun tinggal di gubuk tua di luar kota, hanya ditemani istrinya yang setia. Namun yang luar biasa adalah tidak sekalipun Ayub mengeluh. Tidak sekalipun ia marah kepada Allah, bahkan ia tak pernah menyalahkan orang-orang yang meninggalkannya. Ia justru berkata, "Bukankah Allah telah memberiku kesehatan dan kenikmatan selama 70 tahun? Maka mengapa aku tidak bersabar jika kini